yang kita ucapkan itu malah berbahaya, menjadikan orang lain malah terzalimi, bahkan tersakiti, kan begitu. Maka sebaiknya diam. Tuh kata kuncinya berarti Ustadz ya. Tersakiti, tersakiti. Waduh, bahaya banget ini berarti apalagi sampai ini. Iya, sampai mendolimi orang dengan perkataan kita, bahaya. Sampai menimbulkan hoax, fitnah, wah bahaya. Itu lebih bahaya lagi Ustaz. Bahaya lagi, ya, kenapa? waduh. Karena al fitnatu asyaddu minal qatl, bahwa fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Lah kan? Waduh, itu berarti kejam sekali nih Kejam sekali, kejam sekali. Bisa mengganggu banyak hal. Betul. Memang ya kalau sudah terkena iya, penyakit mungkin hati. kalau dengan tindakan tangan gitu ya, mungkin fisik yang terasa sakit. Iya. Tapi kalau sudah ucapan yang menyakitkan orang, menzalimi orang gitu kan, maka itu akan selamanya tidak hanya fisiknya dia, tapi sampai psikis atau kejiwaannya dia, bahkan hatinya selama-lamanya. Masya Allah, harus hati-hati nih ya kita Betul, pemirsa nih iya, ya. harus diperhatikan betul. Iya Harus nih, diperhatikan betul. apalagi mengucapkan lisan, menyampaikan sesuatu juga harus memikirkan orang lain juga berarti Iya, nih ya Ustaz ya. harus. Artinya apakah kebebasan berbicara itu juga terbatasi dengan kebebasan orang lain gitu Iya, ya? Wow. hak-hak kita itu terbatasi oleh hak-hak orang lain. Nah makanya kenapa kita kemarin sempat belajar menghargai, itu salah satunya ini ya Ustaz ya. Salah satu manfaatnya ini seperti ini, memahami ini. Nah itu dia pemirsa, salah satu manfaat yang bisa kita dapatkan jika kita menjaga lisan kita, bisa menimbulkan keharmonisan gitu Ustaz Iya, ya. betul. Nah jadi gimana nih Ustadz, akibat lain selain sakit hati apakah ada Ustadz? Ya tentu banyak sekali, banyak sekali. Kita lihat saja perkataan, apalagi misalnya yang berkata ini adalah pemimpin, orang yang punya kebijakan, orang yang punya aturan, sementara perkataannya salah, sementara perkataannya menzolimi orang, akibatnya tentu akan semakin luas, semakin besar, dan pasti akan merugikan banyak orang. Nah ini yang harus kita pahami bersama. Ramadan ini juga memberikan pendidikan kepada kita untuk bisa memanage mulut kita, lisan kita. Ramadan mengajari kita bagaimana kita bisa mengisi hari-hari Ramadan kita ini dengan ucapan-ucapan yang baik, dengan perkataan-perkataan yang baik, dengan kata-kata atau kalimat yang bermanfaat, entah itu bernilai zikir, bernilai membaca sholawat, membaca Al-Quran, ngaji dan lain sebagainya. Nah itu diantara hikmah adanya bulan puasa suci Ramadan ini. Maka Allah mengajari kita di Ramadan ini salah satu kontrol, kira-kira begitu, salah satu rem kita agar mulut kita ini tidak kebablasan, agar mulut kita ini terkontrol, tidak hanya asal bicara, tidak hanya asal mengeluarkan kalimat atau kata-kata. Sama-sama mengeluarkan, kalau orang Jawa bilang podo-podo ngetokne abab, sing sitok moco istighfar, mau sholawat, sing sitok miso, podo sama mengeluarkan ababnya ini loh, mengeluarkan apa ini bahasanya mengeluarkan kosakatanya yang itu, berbeda. kosakatanya sama keluar dari mulut, tapi ternyata nilai dan hasilnya yang berbeda karena berbeda orang nih Ustadz ya. Waduh, tapi memang harus benar-benar dipilih nih Ustadz ya, yang baik itu bagaimana, yang buruk itu kita harus tahu juga untuk Ustadz bisa ya. memilih seperti itu agar kita otomatis dalam mulut kita ini bisa mengontrol, maka perlu pembiasaan. Mulut dibiasakan dengan berbicara yang baik. Maka kalau bapak-bapak ibu kita, guru-guru kita membiasakan kalau di Jawa dengan kromo inggil. Nah, bahasa ngaten menika kan gitu ya. Nyuwun sewu. Itu sebagai salah satu bentuk betapa bahasa Jawa ini memberikan pemahaman tentang bagaimana mulut kita ini mengatakan sesuatu yang sesuai dengan konteks dan kondisinya. Contoh makan, kalau untuk teman kita dalam bahasa Jawanya maem. Tapi kalau untuk bapak atau bapak ibu guru, dahar. Sudah berbeda perlakuannya, iya kan?
Betul. Kalau kita kira-kira kalau untuk maling apa? Baduk. Baduk atau jeglak. Kira-kira begitu. Maka ada sisi apa ya? Kontrol sebenarnya. Bahasa Jawa ini memang luar biasa. Ada etika yang ditanamkan sehingga dengan etika itu mulut ini tidak asal ngomong, tidak asal bicara gitu. Tidak asal bicara. Monggo Pak panjenengan badok kan tidak tepat. Bahaya itu. Bahaya itu. Kalau temennya ya biasa aja kalau dengan temen kan ya. Beda dengan bapak, dengan guru, orang yang lebih tua. Nah, maka untuk memilah dan memilih inilah perlu ada pendidikan manajemen mulut ini kira-kira sejak dini. Anak-anak dibiasakan dengan hal-hal yang positif untuk mengucapkan itu. Contoh misalnya kalau adik-adik di TK misalnya apa yang dibiasakan, doa sebelum makan, doa sebelum tidur, doa masuk masjid. Itu diantara salah satu cara bagaimana menanamkan agar lisan kita ini terjaga. Dibiasakan dengan baca surat-surat pendek, dibiasakan dengan menyapa terhadap orang yang lebih tua, nyuwun sewu Pak, nyuwun sewu Mbak, nyuwun sewu Mas, dan sebagainya. Nah, ini menurut saya ada korelasi, ada keterkaitan antara budaya bahasa Jawa ini dengan tadi hadis Rasulullah yang menyatakan ucapkanlah yang baik-baik gitu. Korelasinya apa? Ya korelasinya saya jelaskan tadi itu bahwa bahasa Jawa itu memberikan kontrol. Mulut ini tidak asal bicara. Siapapun orang yang diajak bicara itu harus diperhatikan. Dan itu sesuai dengan apa, ada kromo inggil, ada ngoko kan gitu ya. Ada apa lagi? Ada tingkatan-tingkatannya kan gitu ya. Iya, betul Ustadz. Mungkin keraton ya. Nah, kalau di keraton lebih halus lagi nanti. Lebih halus lagi. Mudah-mudahan nih Ustadz kita menjadi manusia yang mampu lah ya Ustadz ya, memilih kosakata yang baik untuk kita ucapkan gitu Ustadz. Nah, tapi ada lagi nih Ustadz, ini sering kali kita jumpai ya. Nah, biasanya tuh ada yang sering mengucapkan apa ya bahasanya tuh, seperti kata umpatan gitu Ustadz. Nah, miso. Nah, miso itu Ustadz. Nah, kira-kira bagaimana nih untuk menghilangkan misuhnya itu supaya remaja hari ini tuh mulai sadar kalau hal itu merupakan bukan sesuatu hal yang baik gitu Ustadz. Umpatan, misuh itu sekali lagi ya tidak ada nilainya, bahkan itu sesuatu yang kasar, sesuatu yang tidak baik. Walaupun ada juga misalnya di tempat-tempat tertentu memang sudah terbiasa dengan bahasa-bahasa seperti itu sehingga itu tidak dianggap tabu. Ada juga yang seperti itu. Namun secara umum dalam masyarakat kita bahwa yang disebut atau yang dinamakan dengan umpatan, misuh, kata-kata kotor, kata-kata kasar itu sekali lagi itu jauh dari ajaran agama kita. Sehingga tuntunan dari agama kita, Rasulullah memberikan pemahaman kepada kita bersama, jika tidak bisa mengucapkan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang baik, bahkan misalkan hari ini membahas, misalnya kemarin membahas tentang politik nih, nah tentang pemilu kemarin, caleg dan sebagainya, pilpres dan sebagainya, jika itu bukan kompetensi kita, nggak usah ikut-ikutan kan begitu. Bahaya gitu, bahaya. Nah, sehingga mending diam, biarlah yang punya kompetensi, yang punya kemampuan dan keilmuan tentang itu yang membahas, mendiskusikan itu. Jangan sampai kita terbawa sementara kita tidak memiliki kemampuan dan keilmuan tentang itu, sehingga apa yang kita ucapkan itu malah menjadi sesuatu yang salah. Ada satu qaul yang menyatakan man kasura kalamuhu kasura khata'uhu. Seseorang yang banyak bicaranya itu akan mengandung atau sering menjadikan dia terspeleset sehingga akan malah salah dari ucapan tersebut. Nah, ini diantara bagaimana memahami umpatan-umpatan atau misuh-misuh yang selama ini mungkin kelihatan terbiasa, namun sebenarnya mending daripada misuh mbok yo diganti kan gitu ya. Nah, penggantinya apa nih Ustaz? Gantinya apa? Supaya pemirsa di rumah juga mulai membiasakan diri nih Ustaz. Membiasakan diri. Gantinya itu misalnya kalau selama ini ada yang menyebut
contohnya begini